ini AA berada di TK TPA Abatasa dan SD Al-Mutalim, Desa Sitangkempeng, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dalam rangka rapat awal tahun. Oke guys, ikuti kegiatan hari ini. Di DPA dalam rangka silaturahmi awal tahun salawat serta salam pada sambutan dan jawab dari pembentuk. Buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari para TPA dan TPI Abatasa kepada Ibu Cici Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu, para undangan, wali santri, TPA anggota Alimin dan PPI Abatasa, juga yang saya hormati. Alhamdulillah, sore ini kita bisa berkumpul di Madrasah Anggota Alimin dan PPI Abatasa dalam rangka silaturahim antara wali santri dengan sekaligus rapat awal tahun. Ada yang salah satunya atau beberapa hal yang harus dibicarakan. Salam serta salam sejahtera tercurahkan kepada kami Tuhan, kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita sebagai umat Islam. Amin. Wali santri TKA Abatasa khususnya yang belum saya kenal seluruhnya, di sini ada berapa orang? Coba bukukan anak-anak yang hadir. TK. TK coy. Anak-anaknya yang hadir TKA Abatasa, wali santrinya. Terus Ada yang ini, ada yang TKA yang lihat saat sekarang kita berterbuka. Barangkali saya juga pernah ketemu di jalan, belum begitu paham ya, belum begitu kenal, mohon maaf ya. Inilah saatnya kita berterbuka walaupun dengan keadaan yang terbatas. Mudah-mudahan silaturahim ini tetap terjaga walaupun mohon maaf Ibu, kami kan kadang tidak keseluruhan mengenalnya, sama dengan halnya dengan kepada anak-anak mah kadang seperti apa kepada kami ya, karena sorotan matanya pancarannya langsung kepada kami, sedangkan kami sama anak-anak sulit, sehingga kemarin saya punya ide untuk dinamain satu persatu di dadanya. Kenapa? Karena memang kami sendiri belum begitu mengenal nama satu persatu. Kadang mirip-mirip muka ini sama ini, itu pun nggak bisa satu minggu hafal. Sekarang pun asli saya belum hafal semua. Mudah-mudahan hafal sama, apalagi dengan wali santri. Mohon maaf apabila kami tidak dimanapun kami belum bisa menyapa dengan karena keterbatasan. Langsung aja Bu. Kenapa dikumpulkan? Karena ada yang harus disampaikan. Salah satunya khusus saya dari TKA Abatasa, TPI ya, itu yang pokok utama yang seminggu ini, 2 minggu ini, kadang si anak belum memahami khusus untuk bawaan pribadi, alat pribadi. Contoh alat pribadi apa? Buku, ikrom, alat tulis dan sebagainya. Isinya itu hampir tiap hari pas buka masuk kelas, mau buka pelajaran, Bu, buku apa? Bu, enggak bawa pensil, Bu, dan sebagainya. Ada aja itu. Jadi saya mau dari awal dulu ya Bu ya, yang harus dibawa sama anak dulu, supaya napas setiap masuk itu satu paket udah ada di situ komplit. Tidak ada, Bu saya nggak bawa pensil, Bu saya pensilnya sedikit, mainin dulu gitu Bu. Akhirnya karena waktu terbatas, waktu itu kadang terbuang dengan seperti itu ya. Nah, contoh saya kasih tahu lagi ya Bu, contohnya gini. Untuk TKA 0 itu buku tulis cukup 1 aja.
Satu aja untuk TKA 0. Kemudian buku gambar, tentunya alat tulis ya Bu, sama apa namanya, buku gambar itu untuk mewarnai setiap hari Jumat. Sama dengan TPA 2, wali kelasnya Bu Imas juga sama. Buku tulisnya 1, buku gambar 1, kemudian pensil warna, alat tulis plus itu pensil, penghapus dan sebagainya. Yang sampai ada anak yang tidak bawa. Nah, itu gumprit harus ikro wajib punya sendiri. Kemarin masih banyak yang nggak bawa ikro. Kenapa? Saya juga pahami, walaupun ya apalagi yang baru, yang lama pun kemarin masih banyak yang nggak bawa. Nah, satu paket itu Bu, satu tas itu saya pengennya supaya tidak tercecer gitu, tidak ketinggalan. Terus kalau anak perempuan kenanya, sama halnya kalau memang mau sholat, kebanyakan yang masih nggak bawa mukena, nggak bawa mukena. Nah, karena kita ada paket untuk sholat wajib di sini asal perempuan wajib bawa mukena dan laki-laki ya pecinya ya Bu ya, dan ada emas. Untuk keperlengkapan anak-anak itu aja Bu. Jadi bisa dipahami untuk kelas TKA saya, TPA 2, perbedaannya hanya di buku tulis. Buku tulisnya lebih banyak daripada kelas TPA 1 dan TKA 1, TKA 0. Buku tulisnya berjumlah 3. Nah, kemarin di grup ada tanya, Bu, nulis ini di buku apa? Gitu. Begini Bu, saya menghemat buku. Yang satu buku ini 2 pelajaran. Al-Quran dari belakang, dari sini. Al-Quran, Al-Hadis, kan ada hadis-hadis pendek ya Bu, yang di sini Al-Hadis. Jadi satu buku 2 pelajaran. Yang satunya lagi untuk Dinul Islam sama fikih atau bacaan sholat. Ya, gantikan. Yang satunya khusus untuk latihan. Apakah pemberian soal per seminggu sekali? Ya, jadi anak TPA 2 buku tulisnya 3. Ibunya gini Bu, supaya anaknya jangan kenan, pasti nih buku 1 juga di kelas masih bingung. Ibu nulisnya di mana? Pasti ada ibu. Sebelah mana? Di sini dinamain ada ibunya. Nah, contoh Al-Quran plus hadis, berarti Al-Quran di sebelah kanan di sini. Sini sebelah kanan, Al-Hadis di sini. Gitu. Jadi biar si anak tuh kalau nggak di sininya nggak dinamain, apalagi yang bukunya sama, pasti ke depan ke saya. Ibu dari mana bukunya? Saya bingung lagi. Bukunya yang mana, Neng? Yang ini. Coba saya nggak kudu dibuka lagi satu persatu gitu ya. Jadi mohon bantuannya di rumahnya dikasih petunjuk di masing-masing. Ya. Kalau untuk TPA 2 buku gambarnya ditingkatkan, dicampur dengan pelajaran kaligrafi, bukan mewarnai aja. Kalau TKA 0 atau TPA 1 itu khusus mewarnai, tidak dituntut untuk membuat kaligrafi, tapi di kelas saya itu ada kaligrafi. Insya Allah diposisikan di hari Jumat itu bisa untuk kaligrafi, bisa untuk kreasi seni, ya, bisa juga untuk berpuisi atau yang berkaitan dengan sholawatan atau apapun di hari Jumat. Ya. Penambahan untuk TKA 0 karena untuk membantu anak yang belum bisa menulis huruf atau angka, saya dari
sini disediakan ada majalah huruf hijaiyah, sehingga anak-anak bisa langsung menyebarkan. Gurunya nggak usah nitip-nitip lagi karena keterbatasan waktu di sini. Ya, ini untuk 1 tahun. Jadi ini tidak bisa dibawa ke rumah, hanya untuk di sini, selesai disimpan dikumpulkan lagi. Kalau di rumah nanti habis seminggu kelar sama anak-anak. Anak-anak suka ya untuk mewarnai ini gitu ya. Kalau seminggu aja habis ya. Ini untuk melatih di sekolah. Kalau di rumah mah itu beda lagi. Ya. Ini disediakan di sini setiap tahun. Kemarin saya 20.000. Cuman betul-betul itu artinya untuk ongkirnya aja tidak ada di sini. Ini sudah tahun ini saya naikkan harganya 25.000. Maksudnya apa? Ini saya bagikan semua untuk TK 0 ya, antisipasi. Memang kita tidak semua ini ya orang kebijakan ya, ada yang lambat atau juga ada yang sama sekali juga kan, memang ada untuk antisipasi itu. Nah, kenapa saya pastikan 25.000? Belum bermusyawarah, tapi kemarin saya bingung karena memang hati saya juga error ya, nggak bisa komunikasi 1 minggu kemarin. Udah ada yang membayar, saya belum juga musyawarah juga ya antara naiknya berapa, tapi insya Allah saya ini dari TKA tidak untuk bisnis, bukan untuk bisnis. Kita melayani karena kebutuhan aja. Nah, sekiranya ini 25 itu keberatan tidak? Ya, satu. Hanya untuk TKA 0 Bu, ini TKA 1 tidak. Ada anak TKA 1 udah pinter, udah lulus bisa begini, udah bisa. Rangkaian udah 1 ayat pun bisa. Banyak ya, bagus. Yang kesulitan hanya di TKA 0. Kadang apalagi yang usia masih 4 tahunan, usia PAUD itu masih kesulitan. Kalau seumpama gurunya dikit-dikit sampai selesai waktunya habis sama ini tidak baik. Dan ini Bu, kemarin banyak yang nanya Bu, apa aja sih Bu yang harus dibayar, apa aja sih Bu yang khususnya yang baru ya. Insya Allah yang namanya administrasi yang tahun kemarin tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Seperti pendaftaran masih ya. Pengadaan rapor 35.000 masih. Pengadaan MAR 15.000 masih 1 tahun. Iuran per bulan 15.000 masih. Foto 1 tahun. Jadi foto terus. Buku prestasi 15.000, fotokopi 1 tahun ya 30.000, batik 60. Hanya yang berbeda hanya ini aja, tambah 5.000. Itu pun kalau sepakat di sini pun artinya saya mulai mana. Nah itu ya Bu. Kebutuhan kita yang mencolok juga ya Bu, maaf nggak sama aja lah, takut beda dan takut terbuka. Saya pertama masuk, alhamdulillah ya Allah, anak-anak dengan izin Allah ya orang tuanya menikmati kita dan mudah-mudahan kita bisa amanah ya. Tapi saya sedih, pertama sedihnya kenapa anak-anak pada tengkurap di lantai pertama masuk.
badannya masih pada kecil ya Bu. Kalau di kelas saya udah badannya pada besar, tengkurap semua, masih lumayan juga dari kelas yang lain ya. Saya di rumah begini, makan cara gitu kan gitu ya. Nah, itu salah satu PR, salah satu pemikiran kita, saya dan rekan-rekan juga. Saya pernah mengutarakan sekarang berkumpul, gitu ya. Karena anak-anak melihatnya seperti itu juga, melihatnya kurang efektif ya Bu ya belajarnya. Walaupun anak-anak mas seneng baik, malah nonton itu kelihatannya kayak seneng gitu ya, menulis. Tapi kan kita juga merasanya gimana ini caranya? Intinya kami TPA Batasan membutuhkan ini apa namanya? Kenapa? Gereja anggota takannya lah ya Pak. Nah, apabila aku nggak kurang itu bayar masa tahun ke sini, kumaha gitu. Nah, saya itu membutuhkan ya semacam ini, waktu semacam ini. Saya tarik dulu dari TKA Batasan sama TPA ke kelas saya. Mari itu berarti anakku hampir nulis di atas kertas. Tapi yang di sananya kosong. Ngomong-ngomong, nah, Bu, itu kenapa saya diutarakan sekarang? Yuk kita sama-sama memikirkan dari pertama adanya madrasah dan TPA, perasaan belum pernah meminta ke orang tua tentang memelihara Bu, belum pernah. Dan alhamdulillah berjalan. Belum pernah juga anak diharuskan bawa bangku dari rumah. Alhamdulillah berjalan. Tapi ini saya merasa berat sih, berat tadi mau mengutarakan ini. Tapi berat nggak berat ya harus saya utarakan karena kebutuhan yang mendesak. Kalau nggak diutarakan nanti kita jadi bahan kurang mengenakan lah artinya pembelajaran seperti aja mungkin ada fasilitas yang pantas gitu. Saya kemarin walaupun tanpa musyawarah memberanikan diri untuk pesan bangku, dan bangku yang sebesar ini agak lebaran dikit, lebar kesini sedikit, sekitar tambah sedikit. Satunya tuh 150.000 dengan kayu yang lumayan bagus. Nah, akhirnya saya bingung apa beli yang kayak ini aja. Mungkin mungkin habis. Saya maunya bertonton gitu ya, supaya lebih awet. Dan alhamdulillah nego lama juga alhamdulillah ya. Beliau mengasih 100.000 per bangku. Karena memang mungkin beliau juga ingin menyumbang tenaga, bukan hanya tenaganya. 100.000 per bangku. Membutuhkan saya kemarin dihitung sama teman-teman 10 bangku. Berarti jumlahnya yang 10 bangkunya 100 kali 1 sama berapa? Sakit tuh. 1 juta. Nah, mohon musyawarahnya, bantuannya, gimana rausnya, aktivitas pesantren insya Allah 2-3 hari tidak mungkin selesai gitu ya. Jadi anak-anak ada yang tidur di bawah, tulisnya nggak betul ininya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, sehingga kita bisa menjalankan, menuntun anak-anak ke jalan yang lurus.
patungan kakak. Ada yang berani? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada LC Mas yang memberikan kami. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari menjelang malam ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa berwajah, bisa bertemu di kampus TKA Abatasa maupun di kampus MD Al-Musta'ala. Tidak lupa marilah kita bersalawat kepada Anjing Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa bersalawat kepada Anjing Nabi besar dan juga kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya akan diberikan syafaat nanti oleh beliau di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala TK Abatasa dan juga jajarannya, dan yang saya hormati manajemen dari MDTA Al-Ta'alimin, dan yang tidak lupa yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua wali murid dari TK Abatasa maupun dari MD Al-Ta'alimin. Terima kasih atas kehadirannya, dan tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin kami di sini dari manajemen dari TK maupun dari MD mengundang Bapak dan Ibu hanya melalui chat grup di WA. Tetapi itulah yang paling efektif menurut saya untuk untuk informasi yang lebih cepat. Kalaupun dengan kertas, kami pasti akan menggunakan kertas untuk administrasi kami, untuk laporan kami kepada Departemen Agama seperti itu. Tapi alhamdulillah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu, semuanya bisa hadir, dan saya sangat terima kasih kepada semuanya. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Kepala TK Abatasa Ibu Cici selaku Kepala TK, sudah memberikan pemberitahuan informasi apa saja persiapan untuk siswa barunya, dan juga untuk persiapan KBM-nya berkelanjutan. Nah, sekarang giliran saya dengan MD Al-Ta'alimin. Jadi supaya tidak salah paham, Bapak dan Ibu mungkin yang baru bergabung, mungkin yang sudah bergabung sudah paham, tapi artinya saya akan memberikan yang belum paham. Tapi yang sudah lama juga kadang-kadang kurang paham. Jadi sekarang dipahamin lagi. Artinya begini, seperti tadi formulirnya TK itu ada di MD ternyata. Orang tua udah Bu, udah, tapi di Bu Cicinya nggak ada Bu, nggak ada, ternyata adanya di saya. Dan saya mengecek ini Bu, artinya kemarin nggak datang, tapi saya ini enggak seperti itu. Ini ada kan? Jadi nggak daftarnya gitu kan? Jadi kesalahpahaman karena memang identik dari di luar di sana. Madrasah ya berarti ya TK ya MD kan gitu ya, dibilangnya pokoknya TK itu MD kan seperti itu, madrasah gitu. Nah sedangkan di sini kita terbagi dua. Saya ceritakan sedikit awal. Dulu di sini satu manajemen itu dengan yayasan. Nah kebetulan yayasannya itu ketuanya saya. Tapi dengan berjalannya waktu selama dengan 21 tahun saya pegang, saya tahu diri ini yayasan begini-begini aja Bu.
Ya artinya inilah kemampuan saya selama 21 tahun tidak bisa berkembang. Pada akhirnya saya memberikan yayasan ini ke desa. Jadi sekarang harus nama desa. Nah, atas nama desa berarti ketua yayasan bukan saya lagi. Ketua yayasannya adalah Pak Guru. Siapapun gurunya Sindang Umpeng, yaitu ketua yayasan dari sini. Kalau gurunya sekarang ganti, yaitu nanti yang menggantikannya seperti itu. Supaya tahu jalurnya ya Bu ya. Dan alhamdulillah juga tadi Bu Cici sudah menerangkan bahwasannya saya berdiri, yayasan ini berdiri dari tahun 2001 dan baru 1 tahun kemarin saya serahkan kepada desa. Dan Bu Cici tadi bilang selama berdirinya MD ini atau berdirinya TK maupun MD itu belum pernah minta sumbangan moduler maupun sumbangan pembangunan seperti itu. Ya karena yang ya seperti itu kayak gitu. Nah, tapi mungkin prosedur kita untuk ke desa kita akan menjalani. Tapi kan ada lama selama proses ini kan cepat ya Bu ya seperti itu. Dan kami juga selalu mengkoordinasi dan desa juga selalu memberikan support seperti kemarin juga memberikan support yang sangat luar biasa Pak Bu. Ya artinya kemarin yang mungkin hadir ketika terakhir dengan Pak Bu ini akan melakukan penerangan yang lebih terang seperti itu. Dan Pak Bu juga telah menjanjikan akan memperbaiki lapangan seperti itu. Dan juga akan membangun di sini satu buah bangunan walaupun bukan dikhususkan bukan untuk TK maupun TKA ataupun TPQ ataupun madrasah, tetapi dialokasikannya untuk TK negeri. Jadi nanti insya Allah TK negeri itu ada di Sindang Umpeng dan ada di tanah sini, karena di sini sudah termasuk tanah desa seperti itu. Dan saya salut dengan pimpinan di Sindang Umpeng peduli dengan pendidikan seperti itu, karena sebetulnya desa itu saya berikan yayasan saya itu beban Bu. Bebannya apa? Ya beban untuk kedepannya. Yang jelas pertama untuk kesejahteraan gurunya. Kalau kemarin kalau dengan saya ini disaksikan ini istilahnya bekas anak buah saya ngomong nggak di belakang, saya nggak ngomong di mereka nggak ada mereka tahu berapa kami kasih setiap bulannya seperti itu dari yayasan. Itu tidak lebih dari 50.000. Demi Allah saya tidak bisa memberikan lebih dari 50.000 satu bulan, dibayangkan. Tapi saya harus berpikir seperti itu. Dan saya betapa dosanya gitu. Di guru tiap hari datang kasih infak sama apa akhirnya dikasih dari yayasan cuma segitu. Tapi ketika ada peluang desa bisa memberikan kesejahteraan kepada dewan guru, ya saya berikan. Buat apa kan gitu? Membangun ini saya bisa, tapi untuk mensejahterakan guru-guru tidak bisa. Buat apa? Supaya aman dan nyaman, supaya kita sama-sama ridho. Kalau ibu bilang begini, ayo ngajar ngaji mah kudu ridho, dia ikhlas. Dia ikhlas, tapi saya teh pakai kerudung, saya teh pakai baju, udah kudu dicuci teh kudu pakai sabun, bener nggak Bu? Udah, jangan pakai daun, cakap tuh gitu. Kalau masalah ridho, insya Allah kami ridho. Artinya terbukti. Mereka yang berada di samping saya ini lebih dari 10 tahun Bu, lebih dari 15 tahun abdi di sini. Dan mereka tidak pernah sekalipun ujuk-ujuk kompleks. Saya kalau memberikan mereka itu nungguin dari ibu juga. Kadang-kadang ibu 3 bulan baru bayaran, tapi saya kasih, kan seperti itu. Ya artinya mereka nggak pernah Bu, selamat Ibu, nggak pernah, demi Allah, mereka ikhlas. Makanya untuk menjaga keikhlasan mereka, ya saya minta bantuan sama ibu setiap bulannya. Dan ketika ada peluang untuk mensejahterakan dewan guru, ya saya serahkan kepada desa. Ayo desa juga bisa, alhamdulillah seperti itu. Dan kalau saya hitung-hitung ini murid dari TK maupun dari MD, kalau saya hitung setiap tahunnya itu tidak akan lebih dari 80
seperti itu. 80 kali 15.000. Mohon maaf kalau saya jujur-jujuran, itu pasti banyak yang belum bayaran seperti itu. Artinya berapa setiap bulan dari ibu dan saya seperti ya, dan pure dari yayasan saya hanya bisa memberikan di bawah 50.000, lalu dari ibu berapa itu tidak lebih dari 70.000 sebulan Bu. Luar biasa kan Bu? Kalau mencari ikhlas, ini adalah orang-orang yang ikhlas. Tapi saya untuk menjaga keikhlasan mereka, itu Bu salah satunya. Jadi boleh dipahami ya Bu ya, bukan saya berarti mungkin ibu nggak bayar apa-apa, karena saya ingin menjaga keikhlasan. Dengan menjaga keikhlasan mereka, anak ibu dituntun dengan secara ikhlas sehingga ilmu yang ditransfer oleh guru ke siswa itu insya Allah bermanfaat, masuk Bu, seperti itu. Jadi saya nggak mau, walaupun di sini nggak mau istilahnya seperti anak ingus. Mohon maaf ya Bu, anak ingus itu kalau ingus kan naik turun gitu kan Bu ya. Jadi gelah tebunya, gitu. Kalau mau keluar sekalian, kalau masuk sekalian, kan seperti itu. Makanya kalau anak-anak di sini masuk keluar, saya bilang anak ingus ini. Saya bilang gitu, gelah kan. Nyorek-nyorek absen, saya bilang kan gitu. Karena kami nggak mau seperti itu, kan pengen tertib sedikit-sedikit. Alhamdulillah, saya sangat salut kepada orang tua yang menitipkan, mempercayakan kepada kami bahwa PDTK maupun DMD selama ini, alhamdulillah berjalan dengan baik seperti itu. Ya Bu ya. Nah, jadi yang harus dipahami sekarang supaya itu tidak terjadi kesalahpahaman lagi TK dengan DMD. Nah, saya akan sebutkan pembagian kelas dulu ya Bu ya. Nah, ini saya pembagian MD. Berarti kalau bukan yang saya sebutkan berarti termasuk TK. Ya. Anak ibu putra putri ibu disebutkan anak MD atau anak madrasah, itu putra putri ibu duduk di kelas 3 SD. Kelas 3 SD sama dengan 1 MD. Kelas 4 SD disebut dengan kelas 2 MD. Kelas 5 SD disebut kelas 3 MD. Kelas 6 SD disebut dengan kelas 4 MD. Setelah itu lulus. Dan kami juga sebetulnya menerima Bu untuk jenjang yang lebih tinggi, yaitu aulia. Ya Bu ya, gitu. Aulia, ustaz. Ya, ini aulia. Ya, atau ustaz. Tapi muridnya nggak ada, ya sudah, kan begitu. Ya, tapi pernah nih, demi Allah Ibu, yang sampai dengan SMA itu anaknya Bu Eti almarhum Dedek Damai. Itu sampai SMA itu ngaji di sini. Kamu nggak usah ngaji, kamu ngajar juga mau, bukan yang ngaji Bu. Sampai SMA dia ikutin saya terus gitu. Itu cuma ada Bu Eti aja yang kemarin almarhum. Mudah-mudahan terus terima. Ya. Dan yang lain tidak ada. Dan saya tetap memberikan pembelajaran kepada mereka ada. Gitu. Bukan saya berarti di SD udah ya Bu ya, kelar ya. Bukan enggak. Tapi memang nggak ada, ya sudah. Saya memang seperti yang ada aja kan. Ya jadi bisa dipahami ya Bu ya untuk pembagian kelas ya. Yang pertama supaya tidak ada perkejuan ya. Nah, terus grupnya pun dulu disatukan tapi sering berbalut, tadi kami pisahkan seperti itu. Jadi grupnya TK sendiri, grupnya SD sendiri supaya tidak berbantu seperti itu. Dan sekarang juga manajemennya juga karena bukan manajemen saya lagi, jadi tanggung jawabnya bukan ke saya lagi. Jadi artinya bagian administrasi juga Bu Cici ya tahu langsung tanggung jawab langsung ke Pak Bu. Saya pun langsung administrasi langsung tanggung jawab kepada Pak Bu. Kalau dulu semua saya kayak semua seperti itu. Kalau minta sumbangan, apa saya semua yang bicara. Saya pada itu seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya saya akan perkenalkan, mungkin yang lain juga sudah kenal, tapi tidak ada salah kenalnya, karena kita pasti akan bertemu di jalan. Barangkali Bapak dan Ibu bersua dengan ibu-ibu yang di sini. Itu namanya siapa? Itu ibu Emre. Itu sama kayak namanya ibu Emre. Ibu Emre semua disebut ibu Emre. Ya, kan ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya perkenalkan
Buka Bu cadarnya Bu. Sekedap, tak cantik lain luar biasa. Soleha. Tapi Bu Nurhayati ini dipanggilnya Bu Eti. Orang Dana Lampah Bu. Orang Dana Lampah tapi mau pada bakti di sini sekian tahun. Luar biasa. Lalu yang kedua Ibu Hatijah atau Hatijah? Ibu Hatijah. Buka cadarmu, Aisyah. Ya, ini namanya Bu Oti. Ya, kalau Bu Eti tadi ngajar kelas 1 MD, kalau Bu Oti ngajar kelas 2 MD. Asalnya Sindampe, hubungannya yang paling ujung Hono. Ya, dekat apa? Buku Mantri Wiwi ya. Ya, nyebrang sana. Nah, Cikalong katanya. Lalu yang ketiga Ibu Suryati. Nah, bukan sadarmu nak. Ya. Ya, Ibu Yati, dipanggilnya Ibu Suryati dipanggilnya Bu Yati. Ya, sama rumahnya dekat dengan Bu Oti. Itu megang anak kelas 3 MD. Nah, sedangkan saya namanya sama Nurhayati, tapi lebih terkenal dengan nama Bu Dede. Mangga terserah, Bu Dede oke. Ya, Nur Mangga gitu ya. Ya. Seperti itu. Rumah saya juga di sini 46 budunan. Terjakan. Kalau dari sini menanjak, kalau sana nurun. Nah, saya kan mungkin Bu Cici udah ya, ini Bu Cici kepala MD. Lalu Bu Imas, dan apa? CPA 1. Nah, Bu Yuli, baca dari rumah. Nah, ini Bu Yuli, ya. Bu Yuli kelas TK 0. Seperti itu. Pembagiannya itu ada 3 TK 1 ya Bu ya. Seperti itu supaya kita ilmunya itu tahu apa-apa. Sebetulnya ini kurang satu ya Bu. Ruangan tuh harusnya satu kelas itu 1. Di MD kurang 1, di TK juga kurang 1 kelasnya. Ya, sebetulnya yang kecil itu ruangan itu dulunya saya buat itu bukan untuk ruangan belajar, tapi untuk kantor. Tapi akhirnya ya sudah, kita nggak punya kantor. Makanya berubahnya kayak begini Bu. Seperti itu. Buku juga tindakannya seperti itu, karena kita tidak punya kantor. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Untuk mata pelajarannya sama. Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI. Lalu ada tambahannya yaitu pidato, kaligrafi, puisi, dan yang sekarang yang sedang saya gencarkan yaitu di Safinatul Najah. Seperti itu ya, Safinatul Najah. Kita Safinatul Najah ini tentang cara ibadah sehari-hari kita. Nah, itu saya ambil dari kitab kuning. Nah, mudah-mudahan sedikit tidaknya anak ibu ngerti atau tidak, intinya belajar bahasa Arab dan belajar menerjemahkan seperti itu. Untuk sementara ini saya biarkan, pokoknya anak nggak ngerti, tidak ngerti, pokoknya hajar aja. Memperkenalkan, judulnya memperkenalkan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kitab Safinah khususnya, saya tidak akan mengulang Bu. Artinya kemarin kan sudah tuh ya Bu ya, ada dari tengah-tengah jalan. Nah, nanti untuk tahun ajaran baru ini, saya tidak akan mengulang lagi di bab awal, tidak. Karena kenapa Ibu? Karena Safinatul Najah itu saya yang ngajar langsung. Seperti itu. Dan kalau saya langsung ke guru-gurunya itu sambil belajar ke saya. Gitu. Tapi nanti insya Allah dengan berjalannya waktu, nanti dengan sendirinya. Jadi kalau ketika sekarang belajar kita Safinatul Najah itu anak plus guru. Jadi saya ngajarin anak, juga ngajarin guru. Tapi insya Allah dengan begitu, setahun saya capek nggak apa-apa, 2 tahun saya capek nggak apa-apa untuk menuntaskan kita Safinah. Tapi nanti untuk tahun ketiga, guru-gurunya itu sudah masing-masing punya. Dan insya Allah masing-masing guru bisa langsung mentransfer langsung kepada saya. Seperti itu targetnya saya. Karena kalau saya mengandalkan, Bu, saya ajarin dulu ini
nggak bakalan kaget. Jadi target saya pokoknya nanti belajar kita pun seperti ini langsung, dan bunyinya itu ada di belakang, anak-anak itu harus di depan. Kita belajar bersama seperti itu. Seperti itu. Dan nanti proses belajar Safinatun Najah itu setiap tahunnya tidak akan saya ulang lagi. Jadi gini, misalkan sudah kemarin sudah sampai halaman 10. Jadi nanti saya pertemuan yang pertama ini langsung ke 11. Berarti anak yang baru 1 MD jelas dong. Kosong ya Bu ya, jadinya. Enggak apa-apa Bu. Saya lanjut. Nanti itu akan lanjut lagi. Nanti anak itu di 1 MD nanti ketemu awalnya mungkin di 1 MD kelas 4. Cara belajar tafsirnya seperti itu. Ya, jadi nanti kan insya Allah 1 tahun 2 tahun itu selesai hatam seperti itu, baru nanti mengulang. Kalau gurunya sudah saya hatamkan semuanya, baru nanti masing-masing guru pegang sendiri seperti itu. Mau dari ulang lagi dan ulang terserah seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi nanti jangan ada salah paham ketika nanti saya bagikan kitab Safinatun Najah, anak ibu yang 1 MD, kalau yang kelas 2, 3, 4 itu mungkin melanjutkan. Tapi kalau satu ini uduk-uduk teh tengah, kumaha sih anak budak uduk-uduk tengah, ibu kemudian lagi kan gitu. Jadi biar supaya tidak ada kesalahpahaman, saya kasih tahu dulu ya Bu. Nanti anak saya bisa nggak mengikuti? Insya Allah Bu bisa. Tadi juga saya ketar-ketir, ini gimana ya? Hajar aja, saya bilang itu. Bismillah, alhamdulillah. Sebenarnya ini kitab Safinatun Najah adalah kitab kuning yang dasar Bu, dasar basic ketika kita ingin mempelajari kitab-kitab yang lain. Kalau anak ibu dan bapak lulus dari kelas SD terus mau melanjutkan ke pondok, insya Allah nggak kagok karena sudah diajarkan dari sini seperti itu. Dan saya juga kepengen mengajarkan anak soroknya seperti itu. Tapi karena waktunya cuma 1 jam, kayaknya nggak bakal keudah seperti itu. Ya. Dan saya sedikit-sedikit sudah mendengar sama teman-teman, saya sedikit-sedikit mau ala pesantren. Makanya saya sisipkan sedikit-sedikit pelajaran pesantren. Walaupun sekarang hanya anak mendengar saja. Ketika saya ngomong ini, yuk, misalkan ya belum balan, mau apa orang pada ngomong, udah nggak usah dipikirin, karena kamu pernah dengar. Dan kalau ketika kamu ke pondok, ada emang kamu ke pondok, oh iya, aku pernah dengar kayak gitu deh, seperti itu. Jadi sekarang nggak usah dipikirin, anak ibu mau ngerti nggak ngerti, yang penting intinya niat belajar, seperti itu. Insya Allah saya juga begitu. Saya juga hatam kitab Safinatun Najah itu berapa tahun gitu. Ya, lebih dari 5 tahun saya hanya pegang kitab Safinatun Najah dan 10 kali saya harus hatam. Seperti itu. Tapi kalau di pondok kan jamnya kan panjang, jadi mau hatam berapapun mau berapa tidak masalah. Jadi saya bikin target ada 1 jam harus bagi-bagi, harus hafalan, harus ini kan gitu. Ya, seperti itu. Oke, baik. Dan program saya satu lagi selain Safinatun Najah, ini ada hafalan 1 hari 1 ayat. Dan semua surat-surat sudah saya berikan kepada anak-anak dan juga pada guru targetnya. Bu, anak kayak kemarin sudah video sekalian aja langsung. Ibu dan bapak ketika anak ibu dan bapak bikin video hafalan surat pendek tapi tajwidnya belum baik dan bagus, biarkan. Yang penting mah judulnya hafal dulu Bu. Nanti giliran kita yang di sini memperbaiki. Seperti kemarin anak kelas 4 saja, karena kelas anak yang ke bawah. Tajwidnya masih biar. Tadi ketika di sini kita perbaiki. Nanti kamu bikin video lagi, perbaiki tajwidnya seperti yang ibu udah ajarkan. Seperti itu. Jadi saya juga rada ini Bu. Maksudnya ketika anak mengupload hafalan surat, terus tajwidnya masih berantakan, pasti orang yang ngerti pasti menyinyir Bu. Cek, hafalan juga gitu. Dari mana sih? Hafalan itu begitu sih. Masa tajwid itu diajarin begini? Pasti efeknya begitu Bu. Tapi saya bodo amat. Yang penting intinya anak bunyi baik. Gitu dulu Bu. Karena kalau mau apa sih mau upload sesuatu itu harus sempurna. Kapan? Kan gitu. Seperti begini.
yang mau naik haji kudu bisa tafsir Quran. Kan naik haji. Iya kan? Orang nggak bisa tafsir Quran aja mereka jadi hesek. Kan gitu. Ya, jadi artinya udah artinya kalau kita bersama-sama nih, saya bilang kalau misalkan seandainya ada yang sebelah, ini baca ekonomi juga gitu, emang dulu itu diajarkan, nggak biarin bu. Pasti ada kan yang seperti itu, karena saya udah pasti akan seperti ini, seperti itu. Karena alhamdulillah saya setiap upload video anak-anak saya pasti ada yang nyindir bu, tapi bodo amat seperti itu. Ya, yang tahu dapurnya itu kita. Gitu. Ya, anak kita mau maju mau ini mau dapurnya ya itu kita yang tahu, prosesnya kita yang tahu. Seperti itu. Jadi jangan takut salah. Dan makanya ketika anak ibu juga mengupload pembacaan Safinatul Najah, saya tahu yang nggak salah. Saya tahu, tapi biarkan. Yang penting anaknya sekarang mau mau belajar aja dulu. Benar masalahnya itu bukan anak. Nanti insya Allah belajar sendiri, tidak ada gurunya. Seperti itu. Jangan sampai anak ibu dan bapak menuntut ilmu tidak ada guru, mau ilmu apapun. Karena syarat menuntut ilmu yang bermanfaat itu harus ada guru. Kenapa sekarang banyak orang yang belajarnya di Google itu banyak yang sesat kayak gitu karena nggak ada yang dari gurunya, cuma baca doang. Nggak baca doang mah sama ada gurunya seperti itu. Apalagi fikih, waduh, ya coba saya bilang begini. Saya bilang begini nih bu, ibu kalau pas puasa pas imsak pas ibu masih makan nggak apa-apa, nggak batal bu. Pasti yang nggak ngerti, yang nggak tahu ini, bu belajar masa boleh makan batal tahu bu? Ajaran saya belajar sesat karena belajarnya nggak ada guru. Tapi kalau belajar ada gurunya, ketika ibu masih ada imsak tuh ibu masih makan santai, masih minum santai gitu kan ya, bukan batal bu, masih boleh gitu. Tapi kita artinya gitu deh ya. Jadi nanti pembahasan dulu banyak, intinya seperti itu bu. Jadi kalau pengen lebih tahu lagi ya kita ilmunya tahu lagi. Oke ibu ya. Baik. Untuk alat tulis bapak dan ibu seperti biasa. Jadi kalau misalkan bapak dan ibu, saya juga udah bilang sama anak, misalkan ini buku. Satu buku ini boleh 2 mata pelajaran, misalkan Al-Quran, belakangnya hadis. Yang tidak boleh dicampur itu begini bu, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Nanti pas lagi ulangannya, susahnya di datanya. Jadi kalau misalkan di sini Al-Quran, nah itu belajarnya kan enak ngapain? Seperti itu. Tinggal hadis ya udah balik aja. Tapi kalau mau satu-satu boleh bu, bagus, cakep. Seperti bisa dipahami bu? Ya. Terus buku jangan seperti anak TK bu. Kalau anak TK tahun ajaran baru, identiknya buku baru, pensil baru, semua serba baru. Makanya saya bilang ke anak kelas 4 SD, buku jangan baru semua, buku yang kemarin mana? Kan gitu. Yang penting tidak dicampur. Nah kemarin pakai Al-Quran lagi boleh nggak? Boleh. Lanjutkan. Yang nggak boleh itu bekas matematika, selanjutnya itu bu. Ya, bisa dipahami bu ya. Oke. Nah kalau untuk seragam laki-laki, saya bisa usahakan tetap peci harus tetap dipakai. Ya bu ya. Nah kalau untuk seragam putih, hijau, rok atau celana. Kalau celananya basah, celananya kotor, gantinya dengan apa bu? Jangan celana hitam bu, pakai sarung. Sebetulnya saya juga pengen nih bu ganti identik. Ya jangan pakai celana, pengen pakai sarung. Tapi orang tuanya yang udah mendengar, ibu udah saya di pancaran, jadi kecepu. Ibunya malah ribet. Coba ibu deh ke larangan yang dekat saja, ke Buntet aja tuh ya bu. Nggak ada yang ribet bu. Pakai celana tuh, pakai sarung tuh. Yang pakai mobil, yang pakai motor, yang pakai sepeda itu biasa
sudah terbiasa. Anak kecil yang pakai jilbab, ya kan? Di jilbab dia nggak ribet, tapi orang yang anak kecil ribet-ribet dari pakai jilbab, kan gitu Bu. Jadi semua itu dari kebiasaan. Jadi intinya kalau bapak dan ibu atau putra putrinya ada yang kotor, kita ganti ke sapu aja. Tidak bicara hitam. Baik, untuk selanjutnya. Untuk sementara Pak, kalau Ibu Cici masih ada melaksanakan sholat asar berjamaah. Kalau saya selama masih ada PPKM seperti ini, saya tidak mengadakan sholat berjamaah. Jadi sholatnya masing-masing jam 4 sudah belajar. Bisa dipahami kepada Ibu? Bisa. Nah, untuk sekalian administrasinya masih sama seperti yang Bu Cici bilang, tidak ada perubahan. Yang pertama adalah pendaftaran masih 20.000, rapor 35.000, foto 15.000, untuk prestasi masih 15.000, dan untuk kita, mohon maaf Ibu, kita yang tahun kemarin juga masih banyak yang belum bayar dan ini berlanjut, jadi artinya kan tidak beli lagi. Jadi mohon yang kemarin belum membayar kitab bisa membayar kitab, dan yang sekarang yang belum punya kitab bisa membeli seperti itu. Itu harganya 20.000. Kenapa kemarin Pak perasaan 15.000, sekarang 20.000? Karena saya nyatanya sekarang yang tidak punya aja. Kan saya berarti saya ibaratkan kelas 2, kelas 3, kelas 4 untuk ya semua. Berarti kan saya nyatanya cuma kelas 1 MD. Kalau nyetak dikit itu harganya lebih mahal Bu, daripada mencetak lebih banyak. Jadi harganya pun berbeda. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Map ini hanya untuk yang belum punya map. Sekarang bagaimana Bu kalau mapnya yang dari TK? Enggak Bu, enggak apa-apa saya mah. Yang penting supaya tertib, baik, administrasinya tersimpan rapi. Ya, jadi kalau dari TK kemarin sudah ada tuh bagian mapnya, bawa ke MD Bu. Seperti itu. Yang belum punya boleh saya sediakan. Harganya masih sama 15.000, tidak ada yang lain. Lalu yang di sini Bu, fotokopi juga masih banyak tahun kemarin. Sedangkan tahun kemarin itu adalah saya mengeluarkan fotokopi itu banyak banget. Karena kemarin itu banyak daring ya Bu ya. Satu anak itu 7 mata pelajaran, satu mata pelajaran itu 2 lembar. Dan saya harus terus fotokopi sebanyak seperti itu. Kemarin itu sebetulnya overload Bu, dananya itu seperti itu. Jadi mohon Ibu, ini fotokopi ini bukan hanya untuk materi, tetapi untuk bagian administrasi kami yang lain. Nah ini hanya satu tahun sekali. Kalau dulu kan per semester 20, sama saya sekarang 30, dari tahun kemarin juga 30, tapi setahunan seperti itu. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Baik. Nah, sedangkan kalau untuk SPP masih sama. Kita ngejak 4 tahun ya. Masih 4 tahun masih sama, dan 4 tahun sebelumnya itu masih 10.000 seperti itu ya. Jadi sekarang pun 15.000 masih dekat. Dan kalau untuk batik saya belum tahu harganya berapa. Kemarin aja 60 ya, kemarin 60 ya, intinya seperti itu lah ya. Batik juga kan punya orang tertentu saja nanti yang beli kan seperti itu. Mungkin yang kecilan atau yang baru. Tapi yang dari TK masuk ke KMD ada batiknya Bu. Oh sorry, saya mau usah apa Bu, jangan dipusingin. Seperti penting intinya mah anak ngaji Pak. Makanya batiknya sama aja Bu, dari TK di sini juga gitu aja. Tapi kalau Bu Cici punya kebijakan lain, saya mau pengen batik yang beda enggak kayak gitu baik. Kalau udah beda, berarti naik ke 1 MD nanti harus baru gitu. Tapi kalau umpamanya dari TK-nya sama, mau disamakan, ya KMD ya sama, nggak boleh juga nggak apa-apa, kan? Bisa dipahami Bapak Ibu, dan kita kerjakan dari Bapak Ibu sendiri ya nanti ya, itu berlanjut saja. Mulai dari sekarang Ibu membuat. Dan terakhir Bapak dan Ibu, saya mau bahas kecepatan nggak Bu? Enggak, itu yang Bu ya. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah pernah rapat terakhir dengan Pak Umu, bahwa saya memang punya niat untuk membuatkan wudhu, dan saya dulu juga pernah janji sama Pak Umu juga, saya juga tidak melobi lagi karena ini kita lanjut saja. Dan ini
itu laporan dari saya. Sebelumnya terima kasih. Mungkin ada yang mau dibicarakan, mangga. Sebelumnya saya tutup dulu, nanti ada sesi terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lately,